Selamat pagi, perkenalkan nama saya Siska Melianti, kelas 10 IPA 2, sekolah di SMA Negeri 1 Segedang. Di sini saya ingin menjelaskan perkembangan model atom Bohr dengan model atom mekanika kuantum. Teori atom Bohr menggambarkan atom sebagai berikut. 1. Elektron-elektron mengikuti inti atom. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Siska Melianti, kelas 10 IPA 2, sekolah di SMA Negeri 1 Segedang. Di sini saya ingin menjelaskan perkembangan model atom Bohr dengan model atom mekanika kuantum. Teori atom Bohr menggambarkan atom sebagai berikut. 1. Elektron-elektron mengikuti inti atom pada tingkat energi dan lintasan tertentu. 2. Lintasan tersebut berbentuk lingkaran. 3. Elektron dapat berpindah dari tingkat energi satu ke tingkat energi lain. Kelemahan dari teori atom Bohr adalah sebagai berikut. 1. Teori atom Bohr hanya dapat menggambarkan atau menerangkan spektrum atom sederhana hidrogen, tidak dapat menerangkan spektrum atom dengan nomor atom kurang dari 1. Yang kedua, tidak dapat menjelaskan pengaruh medan magnet pada atom hidrogen. Teori atom mekanika kuantum. Model atom mekanika kuantum merupakan model atom modern yang berkembang dan melengkapi kekurangan dari model atom Bohr. Model atom modern didasarkan pada 3 hal berikut. Yang pertama, menurut Louis de Broglie, elektron bersifat gelombang dan partikel. Yang kedua, menurut Werner Heisenberg, dengan asas ketidakpastian bahwa ruang di sekitar inti ditemukan elektron yang disebut orbital. Yang ketiga, menurut Erwin Schrödinger, mengenai persamaan gelombang elektron dalam atom. Dari ketiga hal di atas, maka diperoleh model atom modern sebagai berikut. Yang pertama, elektron-elektron mengitari inti atom dan berada pada orbital-orbital tertentu yang membentuk kulit atom. Yang kedua, orbital merupakan ruang di sekitar inti, di mana elektron dapat ditemukan. Yang ketiga, kedudukan elektron pada orbital-orbitalnya dinyatakan dengan bilangan kuantum. Hubungan teori mekanika kuantum dengan teori ketidakpastian. Dari teori mekanika kuantum Werner Heisenberg 1927, seorang ahli fisika dari Jerman membuktikan bahwa tidak mungkin menentukan dengan pasti posisi elektron dan momentumnya. Heisenberg menunjukkan bahwa usaha untuk mengukur posisi elektron akan mengganggu elektron itu. Hal ini menimbulkan ketidakpastian pada nilai momentum usaha yang dilakukan. Untuk mengukur momentum dengan tepat juga menimbulkan ketidakpastian dalam lokasi elektron, dan inilah dikenal dengan prinsip ketidakpastian Heisenberg. Hal ini menunjukkan bahwa tidak benar jika elektron menempati orbital yang jelas dan pasti dalam gerakannya mengelilingi inti seperti yang pernah dikemukakan oleh teori atom Bohr. Penggagas teori atom modern. Berikut ini trio penggagas teori atom modern. Yang pertama, Louis Victor Pierre Raymond Duc de Broglie 1892 sampai 1977 dari Prancis, lahir 15 Agustus 1892, putra bangsawan yang bergelar pangeran dan meraih gelar doktor. Ia mengemukakan bahwa zat dan radiasi memiliki sifat sebagai gelombang dan partikel. Atas jasanya, ia mendapat
Nobel Fisika pada 1929. Meninggal 16 Maret 1977. Yang kedua, Werner Heisenberg 1901 sampai 1976. Ahli fisika Jerman, lahir di Würzburg, Jerman, 5 Desember 1901. Ia mewarisi kecerdasan ayahnya, profesor di Universitas Würzburg. Ketika menyelesaikan postdoktoral yang dibantu Niels Bohr, Heisenberg berhasil merumuskan prinsip ketidakpastian. Ia mengemukakan bahwa keberadaan elektron dalam lintasan tidak dapat ditentukan dengan pasti. Yang dapat diketahui hanya daerah kebolehjadian ditemukan elektron. Ia menerima Nobel Fisika pada 32. Wafat menerima Nobel Fisika pada wafat pada 74 di Munich. 3. Erwin Schrödinger 1987 sampai 1961, dari Australia. Putra Rudolf Schrödinger lahir di Wiener, Austria 12 Agustus 1887. Ia merumuskan persamaan mekanika gelombang yang menjadi dasar lahirnya teori mekanika kuantum. Ia meraih Nobel Fisika pada 1993, wafat pada 4 Januari 1941. Perbedaan dari model atom Bohr dan model atom mekanika kuantum. Berikut perbedaan model atom Bohr dan mekanika kuantum. Yang pertama, menurut model atom Bohr, elektron yang mengelilingi inti atom pada lintasan dengan tingkat energi tertentu. Sedangkan menurut teori atom mekanika kuantum, elektron mengitari inti atom pada orbital tertentu yang membentuk kulit atom. Yang kedua, menurut teori atom Bohr, elektron bergerak dalam lintasannya membentuk lingkaran seperti pergerakan planet mengelilingi matahari. Sedangkan menurut teori mekanika kuantum, elektron bergerak dalam orbital dengan melakukan gerak gelombang. Yang ketiga, menurut teori atom Bohr, posisi sebuah elektron yang bergerak mengelilingi atom dapat ditentukan. Sedangkan menurut teori atom mekanika kuantum, posisi sebuah elektron yang bergerak mengelilingi inti atom tidak dapat ditentukan dengan pasti. Yang keempat, teori atom Bohr tidak dapat menjelaskan pengaruh medan magnet dan atom hidrogen, seperti mengapa spektrum hidrogen memiliki garis-garis tambahan ketika dipengaruhi oleh medan magnet. Sedangkan teori mekanika kuantum telah mampu menjelaskan mengenai sifat atom dan molekul yang berelektron lebih dari satu. Dan ternyata jika dilihat dengan lebih teliti, spektrum gas hidrogen tidak terdiri dari satu garis, melainkan beberapa garis yang saling berdekatan. Dengan demikian, lintasan tersebut memiliki lintasan di mana elektron ditemukan. Dan saya akhiri penjelasan perkembangan model atom Bohr dan mekanika kuantum. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata, dan selamat pagi.